Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Saifuddin. Saya dari program studi Matematika Fakultas Sains Teknologi dan Matematika Universitas Brawijaya angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk ujian akhir praktikum mata kuliah praktikum komputasi cerdas. Nah, di sini untuk praktikum antar komputasi cerdas ini kita ditugaskan seperti untuk membuat program. Yang pertama itu untuk menyelesaikan di sini studi kasus utamanya itu pemerintah negara Konoha sedang merancang program nasional makanan sehat gratis (MSG). Program ini bertujuan membangun dapur umum komunal di distrik-distrik yang paling membutuhkan. Untuk mengalokasikan sumber daya secara adil dan efisien, pemerintah memerlukan dua sistem. Yang pertama ini sistem penilaian prioritas berbasis logika fungsi, dan yang kedua itu sistem pemetaan kerentanan berbasis klaster. Nah, di sini misalkan kita sebagai seorang data scientist yang akan ditugaskan untuk membangun kedua sistem tersebut. Nah, untuk soal yang pertama, ini kita diminta membuat membangun sistem inferensi fuzzy menentukan skor prioritas pembangunan dapur umum MSG di setiap distrik. Sistem ini menggunakan 3 variabel input dan 1 variabel output. Buat 3 variabel inputnya ini ada tingkat malnutrisi itu dari 0 sampai 40%, dengan keterangan prevalensi anak kurang gizi di distrik. Kemudian buat kepadatan sasarannya itu di rentang 100 sampai 5.000 jiwa. Untuk variabel ketiganya itu ada akses logistik dari rentang 1 sampai 10, di mana rentang 1 ini menandakan sangat sulit sampai nanti 10 itu sangat mudah. Untuk variabel outputnya nanti kita bakalan dapat skor prioritas dari 0 sampai 100. Untuk fungsi keanggotaannya di sini juga udah ditentuin, dimana tingkat malnutrisinya itu rendah, itu kita gunakan fungsi keanggotaan trapesium dari 00818, dan ketika sekian itu kita menggunakannya untuk persamaan segitiga. Di sini ada 10, 20, 30 dan seterusnya. Begitupun juga buat kepadatan sasaran itu ada tingkat sepi, normal, padat. Terus di ketiga ada akses logistik, itu dinilai dari sulit, menengah, sama mudah. Nah, di sini juga ada tabel tentang rule, dimana di rule 1 itu tingkat malnutrisinya tinggi, dan untuk kepadatan sasarannya itu padat, akses logistiknya itu sulit, prioritasnya tinggi. Itu pun seterusnya sampai rule 6. Nah, soal yang pertama kita ini diminta untuk memvisualisasikan fungsi keanggotaan untuk ketiga variabel input. Setiap variabel harus memiliki subplot tersendiri. Gunakan kombinasi fungsi segitiga dan trapesium. Nah, pastikan plot memiliki label, sumbu, legenda, dan judul yang sesuai. Nah, di sini pertama yang harus kita lakuin pastinya import NumPy terlebih dahulu, karena nantinya kita bakal bikin package NumPy. Kemudian kita juga import matplotlibnya buat membuat grafiknya. Sedangkan yang terakhir itu kita perlu mengimport skfuzzy untuk membuat masam sistem fuzzy-nya. Yang pertama pastinya kita inisialisasi dulu domainnya. Di sini buat malnutrisinya kita definisi dengan xmal. Untuk kepadatan sasaran kita pakai escape. Kemudian untuk akses logistik kita pakai SAS. Nah, di sini kita gunain fitur NumPy
pi NPR range dari 0 sampai 41. Di sini 1 ini berarti jarak setiap langkahnya dia. Jadi dia itu nanti bakal translate dari 0 sampai 1, terus 0, 1, 2 sampai 40 dan begitu pun seterusnya. Nah, di sini kita masukin fungsi keanggotaannya juga, dari malnutrisinya, kepadatan, juga akses. Nah, ketika kita udah inisialisasi semua, ini kita plot terlebih dahulu. Kita di sini gunain plot figur, kemudian aksesnya di sini kita misalin dengan kita definisiin plot plot satu karena di sini kita akan gambarin satu grafik dari tingkat malnutrisi. Nah, nanti bakal muncul grafiknya seperti ini, mana variabel X ini bakal menunjukkan presentasi malnutrisinya, sedangkan untuk variabel Y nya ini akan menunjukkan nilai dari derajat keanggotaannya. Begitu pun selanjutnya buat kepadatan sasaran dan akses logistik, jadi bakal didapetin grafik seperti ini. Nah, itu buat yang 1A. Kemudian kita lanjut ke 1B sampai 1E. Ini 1B sampai 1D itu bakal proses sistemnya. Di sini kita bakal data uji, dimana data ujinya itu mal 28, kemudian kepadatannya itu 3.500, aksesnya itu 4. Nah, di sini kita bentuk sistem value-nya dengan ada mul rendah, itu kita gunain sintaksus plugin membership, melibatkan tiga variabel, yaitu xmal, kemudian mal rendah, dan mal. Begitupun dengan yang buat definisi, buat nyari mu yang kepadatan ataupun akses juga bakal dimasukin 3 variabel. Nah, di sini buat nunjukin hasil dari perhitungannya, kita bakal print dari malnutrisi sampai aksesnya. Nah, ini dapat malnutrisinya itu di rendah itu dikatakan 0,0, sedang itu 0,2, tinggi 0,6, sampai seterusnya. Di akses ini itu sulit di 0,5, menengah 0,4, hingga itu 0,0. Dan di sini kita bakal hitung alfanya sampai dari rule 1 sampai rule 6 tadi. Jadi kita nyari alfa 1 sampai alfa 6. Nah, di sini kita ambil min dari mu mal tinggi. Yang buat alfa 1 berarti kita ambil min dari mu mal tinggi, kemudian mu dari kepadatan padat, kemudian mu dari akses yang sulit. Ini kita sesuaikan dari soal yang diberikan tadi, sehingga didapat alfa 1-nya 0,5, alfa 2-nya 0,0, alfa 3-nya 0,0, alfa 4-nya 0,0, alfa 5-nya 0,2, dan alfa 6-nya 0,0. Nah, di sini buat menghitung z-nya kita harus definisi, jadi kita bisa gunain definisi terlebih dahulu, sehingga nanti kita langsung bisa gunain di dari Z1 sampai Z6 nya. Jadi dapat Z1 nya 70, Z2 nya 30, Z3 nya 30, Z4 nya 60, Z5 nya 64, dan Z6 nya itu 30. Nah, dari sini kita jumlahin alfanya, kemudian buat seperti yang di teori Tsukamoto itu kita bakal dapat 68,28. Nah, sekarang kita lanjut ke yang memdani. Nah, buat memdani sendiri ini nanti Z-nya kita
kita definisiin rule-nya, kemudian di sini juga kita akan hitung agregasi dari rule yang udah kita dapat. Nah, setelah itu baru kita bisa gambarin dalam bentuk grafik. Di sini didapat grafik agregasi nominalnya seperti ini. Nah, untuk hasil nominalnya sendiri ini didapat 82,38. Nah, buat kesimpulannya, Sakamotonya ini kita dapat di nilai prioritasnya itu 68,29, sedangkan Wandani itu kita dapat di 82,38, di mana ada selisih sekitar 14,095. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita bakal membuat seperti cluster dengan menggunakan teori fuzzy jamming dengan dataset MSG Konoha. Nah, seperti biasa kita gunakan pandas, import pandas terlebih dahulu, matplotlib buat grafik, dan ini sekarang buat nanti kita cluster dia, jadi kita butuh import minmax file. Nah, ini kita baca datasetnya terlebih dahulu, kemudian di sini kita gunain 3 fitur buat bisa tahu kerentanan dari normalisasi distribusi datanya. Jadi di sini kita pakai tingkat kemiskinannya, terus tingkat malnutrisinya sama jarak pusat kota. Nah, di sini kita gunakan minmax color buat mengumpulkan cluster tersebut sehingga dapat box dari sebelum normalisasi itu seperti ini. Nah, setelah normalisasi kita dapat seperti ini box. Nah, buat selanjutnya ini kita langsung buat FCM nya bagi cluster sini, jadi dapat yang M nya sama dengan 1,5 itu bakal didapat clustering seperti ini. Dan pusat cluster itu kemiskinan rate nya 71, terus yang kedua ada 16, yang ketiga ada 45, dan seterusnya itu dengan M sama dengan 2 ataupun M sama dengan 2,5. Kemudian selanjutnya kita bakal nyari buat yang berikutnya itu kita akan menghitung 3 indeks validitas berikut untuk setiap hasil eksperimen. Nah, kita butuh nilai XB, PC sama PE nya, sehingga nanti dari penghitungan XB, PC dan PE nya ini akan kita pilih yang jadi pemenang. Nah, di sini kita dapat pemenang XB nya itu 2,5, PC nya 1,5, dan PE nya 1,5. Nah, dari situ bakal kita bisa jelasin di profil tiap cluster ini, kayak contoh cluster basis atau cluster transisi dan cluster majunya didapat seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya tentang untuk ujian akhir praktikum komunikasi cerdas.